menceritakan ia melihat seorang hantu wanita yang tergeletak di atas meja dengan keadaan yang mengerikan, dengan rambut panjang, pakaian putih, ketawa kecekikan melihat dia. Welcome back di channel YouTube aku, Bulansari MRN. Buat kalian yang pertama kali nonton video aku ucapin selamat datang. Dan buat kalian yang udah klik video ini, aku ucapin terima kasih karena sudah mengklik video ini. Oke, pada pembahasan sebelumnya, aku akan bahas sebuah cerita misteri tentang pembantaian pada sebuah keluarga. Nah, pada video kali ini, aku akan bahas sebuah cerita horor atau pengalaman dari seseorang yang berasal dari rumah sakit salah satu yang berada di Indonesia. So, buat kalian yang penasaran bagaimana ceritanya, jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube aku. Happy watching! Cerita kali ini diceritakan oleh seorang mahasiswa yang bernama Romli yang ia alami pada sebuah rumah sakit yang berada di Jakarta, yaitu Rumah Sakit RSCM. Rumah Sakit RSCM ini didirikan pada tahun 1912, sudah sangat lama bukan? Didirikan pada sebelum kemerdekaan. Sudah sangat tua, jadi mungkin akan banyak pengalaman horor dari rumah sakit ini mungkin yang pernah dialami oleh seseorang. Nah, pada suatu malam si Romli ini tengah berjalan pulang menuju rumahnya dan dia melihat segerombolan orang yang tengah berkumpul di pinggiran jalan. Si Romli ini memiliki inisiatif untuk mendekati gerombolan tersebut dan melihat apa yang terjadi sebenarnya. Ternyata gerombolan tersebut adalah yang digerombolinya itu orang korban kecelakaan. Si Romli ini pun mendekati gerombolan orang-orang yang sedang berada di pinggiran jalan itu dan melihat siapa yang kecelakaan. Ternyata yang kecelakaan itu adalah teman kampusnya sendiri. Si Romli ini lantas shock dan kaget mengetahui jika temannya itu yang mengalami kecelakaan. Dan dia meminta tolong kepada warga sekitar untuk membantu temannya ini dibawa ke rumah sakit terdekat yang berada di dekat itu. Kebetulan saat itu rumah sakit terdekat yang berada di sana adalah Rumah Sakit RSCM Jakarta ini. Dan Romli ini pun bergegas membawa temannya bersama warga ke rumah sakit tersebut. Sesampai di sana, si teman Romli ini mendapatkan perawatan intensif dan Romli pun menghubungi kedua orang tua dari temannya ini. Ternyata kedua orang tua teman si Romli tidak berada di Jakarta tersebut, melainkan berada di luar kota. Dan kedua orang tua teman Romli ini meminta tolong kepada Romli untuk menjaga anaknya hingga esok pagi tiba. Romli pun mengiyakan permintaan tolong dari orang tua temannya ini. Dan Romli pun juga meminta izin kepada keluarganya untuk menemani temannya ini hingga orang tua kedua dari temannya ini sampai ke rumah sakit untuk menjenguk anaknya. Setelah itu, teman si Romli ini sudah mendapatkan perawatan oleh rumah sakit ini dan Romli pun menemaninya hingga malam tiba. Tetapi karena mungkin terlalu syok dengan kejadian yang ia alami, si Romli ini berusaha untuk tidur, tetapi ia tidak bisa tidur lantaran masih terngiang-ngiang dari kejadian yang ia alami. Dan ia pun memutuskan untuk membeli segelas kopi di dekat kantin rumah sakit tersebut. Karena ia tidak tahu lokasi dari kantin di rumah sakit RSCM ini, ia pun menanyai salah satu perawat yang ia temui di dekat lorong rumah sakit RSCM itu.
Tapi alih-alih mendapatkan jawaban, malah si Romli ini bingung dengan penjelasan lokasi kantin yang tidak jelas dijelaskan oleh si perawat ini. Romli pun berinisiatif mencarinya sendiri dengan menyusuri lorong-lorong yang ada dekat sana. Ternyata saat berjalan ia menemukan sebuah lorong yang berada di sudut dekat rumah sakit itu, dan ia melihat sebuah meja yang terletak di sana. Ternyata di atas meja tersebut ternyata ada seorang mayat perempuan atau wanita yang berambut panjang, berpakaian putih, tergeletak di sana dengan wajahnya yang pucat mengerikan. Ia melihat ke arah Romli dengan tatapan tajam dan sambil tertawa cekikikan. Serem ya. Nah, si Romli ini lantas kaget dan langsung shock. Dia langsung lari, ketakutan, meninggalkan lorong tersebut. Dan semakin ia berjalan meninggalkan lorong tersebut, ia mendengarkan suara bisik-bisikan seperti itu dari arah lorong lainnya, dan dia pun penasaran. Dia ini orangnya sangat penasaran karena padahal sudah melihat penampakan tadi kan, tetapi dia masih punya keberanian untuk menghampiri suara tersebut. Dan dia menghampiri dari lorong yang sebelahnya lagi. Ternyata tidak ada suara apapun di sana dan tidak ada seorang pun di sana. Dan Romli ini pun bergegas pergi meninggalkan lorong tersebut. Tapi saat dia berlari meninggalkan lorong tersebut, ia sontak kaget, tersandung, terjatuh, dan membuat dia sampai terlengkup gitu di lantai karena dia ternyata tidak sengaja menabrak tubuh dari seorang pria yang sudah meninggal ternyata, dan tubuhnya itu tanpa kaki dan tangan alias buntung, kayak hantu buntung gitu. Serem. Jadi si Romli ini pun langsung kaget karena melihat hantu tersebut, dan dia pergi meninggalkan lorong yang satunya ini lagi. Tidak sengaja ia menabrak seorang sapam. Nah, sapam ini menanyai kepada Romli kenapa ia sampai berlarian seperti itu, seperti orang ketakutan dan dengan wajah yang pucat gemeteran. Si Romli ini pun dibawa oleh sapam ini ke tempat yang bisa ia tenangkan dan menanyai si Romli ini apa yang terjadi kepadanya, sehingga membuat dia seperti orang yang sangat ketakutan. Nah, si Romli ini pun menceritakan kejadian yang ia alami kepada sapam tersebut dengan menceritakan ia melihat seorang hantu wanita yang terletak di atas meja dengan keadaan yang mengerikan, dengan rambut panjang, pakaian putih, ketawa kecekikan melihat dia, dan dia sangat ketakutan. Lalu dia juga menceritakan kepada sapam ini dia melihat seorang hantu buntung, seorang pria yang tidak memiliki kaki dan tangan. Sapam tersebut menyampaikan kepada Romli, mengiyakan dari pernyataan Romli ini. Memang banyak sekali orang-orang yang berada di sini kalau sampai tengah malam itu melihat dan mengalami kejadian horor yang sama seperti Romli ini. Sapam tersebut menenangkan Romli dan memberikan air putih untuk diminumnya agar lebih tenang, dan membawa Romli ini kembali kepada ruangan di mana temannya dirawat tadi. Si Romli ini pun tidak kemana-mana lagi, dan dia tetap stay di sana karena dia sudah takut dengan kejadian yang ia alami. Hingga pagi datang menunggu kedua orang tua temannya ini datang. Nah, jadi seperti itu cerita dari pengalaman si Romli ini di Rumah Sakit RSCM Jakarta. Mungkin buat kalian yang pernah mengalami atau pernah melihat sosok penampakan di rumah sakit juga merasakan hal yang sama seperti yang dialami si Romli ini. Nah, kalau aku pribadi sih mengalaminya, takut banget mungkin ya, gak sanggup kan kalau kita sendirian di sana mengalami hal yang seperti itu. Mungkin udah pingsan, udah gak ada lagi yang bisa kita lakukan. Nah, si Romli ini termasuk kuat karena dia masih bisa sadar, masih bisa lari. Nah, bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Mungkin
kalau diceritakan kayak gini nggak terlalu horor ya, tapi kalau bagi orang yang mengalaminya mungkin itu sebuah kejadian yang mungkin membekas dalam ingatannya. So, hanya itu aja video kali ini, penyampaian pembahasan kali ini tentang pengalaman horor seseorang. Buat kalian yang mempunyai pengalaman pribadi atau cerita yang ingin kalian rekomendasikan ke aku, baik tragedi, misteri, ataupun kejadian nyata, fakta, mitos, atau lainnya gitu, kalian boleh sekali ngirimin cerita kalian di email aku yang udah aku taruh di description box ya. Dan buat kalian yang ingin request selanjutnya, ingin bahas tentang apa, kalian boleh sekali request di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini, di komen, dan subscribe. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman lainnya. See you next time in video.